Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah dengan NIM 2404135739. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Oceanografi Fisika, yang mana dosen pengampunnya itu adalah Miss Nabila Afifah Azuka, SPI MSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fenomena IOD atau Indian Ocean Dipole dan ENSO, El Nino Shorter Oscillation, serta bagaimana dampaknya terhadap pola cuaca dan iklim yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama itu ada IOD atau Indian Ocean Dipole. IOD ini terjadi di Samudra Hindia. IOD itu sendiri itu didefinisikan sebagai fenomena yang terjadi akibat adanya perbedaan suhu antara Samudra Hindia bagian barat dan Samudra Hindia bagian timur. Fenomena IOD ini merupakan fenomena yang saling berkaitan antara lautan dan atmosfer, yang mana apabila terjadi perubahan suhu di permukaan laut, baik itu menjadi lebih hangat maupun menjadi lebih dingin, itu tidak hanya mempengaruhi arus laut saja, tetapi itu dapat mempengaruhi sirkulasi udara di atmosfer, yang mana itu disebut dengan sirkulasi Walker. Sirkulasi Walker ini adalah sirkulasi yang berhembus dari timur ke barat di sepanjang garis ekuator. Nah, aktivitas IOD itu dapat mempengaruhi pola cuaca atau iklim yang ada di Indonesia, khususnya Indonesia bagian barat. IOD ini terbagi dalam 3 fase. Yang pertama itu fase netral, fase positif, dan fase negatif. Nah, fase netral pada IOD ini itu terjadi apabila perbedaan suhu antara Samudra Hindia bagian barat dan Samudra Hindia bagian timur itu berkisaran pada angka -0,4 hingga 0,4 derajat Celcius. Fase yang kedua yaitu fase positif, yang mana fase ini ditandai dengan angin dari barat itu melemah, sehingga itu dapat menyebabkan perubahan suhu pada Samudra Hindia bagian barat itu lebih hangat daripada Samudra Hindia bagian timur, yang mana kisaran angka perbedaan suhunya yaitu terletak pada di atas 0,4 derajat Celcius. Nah, kondisi ini dapat mengakibatkan wilayah bagian timur itu termasuk Indonesia itu akan mengalami kekeringan dan dapat memicu kebakaran hutan. Fase yang ketiga yaitu fase IOD negatif. Fase IOD negatif ini ditandai dengan angin dari barat itu menguat, sehingga perbedaan suhu permukaan lautnya pada Samudra Hindia bagian barat itu lebih dingin daripada Samudra Hindia bagian timur, sehingga kisaran perbedaan suhunya itu berada pada angka di bawah 0,4 derajat Celcius. Kondisi ini dapat mengakibatkan wilayah Indonesia bagian barat itu akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke ENSO atau El Nino Southern Oscillation. ENSO merupakan fenomena yang terjadi karena adanya interaksi antara lautan dan atmosfer di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. ENSO terbagi menjadi 2 fase, yaitu El Nino dan La Nina. El Nino itu erat kaitannya dengan kekeringan, cuaca panas, kemarau. Sedangkan La Nina itu erat kaitannya dengan banjir bandang, angin kencang, curah hujan yang cukup tinggi. El Nino dapat terjadi karena melemahnya angin pasat yang berasal dari Samudra Pasifik bagian barat, dan itu dekat dengan Indonesia, yang dapat menyebabkan suhu muka air di Samudra Pasifik bagian barat itu menjadi lebih hangat. Nah, sedangkan La Nina itu terjadi karena angin pasat di bagian timur Samudra Pasifik itu menguat dan mendorong air hangat ke arah barat atau ke arah Indonesia atau Australia, sehingga itu dapat memicu upwelling di bagian Pasifik Timur. Nah, upwelling itu dapat menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tengah hingga timur Pasifik menjadi lebih dingin dari normal, dan itu akan menyebabkan wilayah di Indonesia itu curah hujannya meningkat. Nah, dampak dari fenomena IOD dan ENSO ini itu harus diperhatikan karena fenomena IOD dan ENSO secara bersamaan atau IOD dan ENSO aktif itu dapat mengakibatkan atau memiliki dampak yang cukup harus diperhatikan. Nah, apabila IOD negatif
terjadi bersamaan dengan La Nina, maka itu akan menyebabkan curah hujan semakin tinggi, gelombang tinggi, longsor, banjir, dan lainnya. Sementara apabila El Nino terjadi bersamaan dengan IOD positif, maka itu akan mengakibatkan kebakaran serta kemarau panjang. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai IOD dan ENSO serta bagaimana dampaknya di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.